Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'. Hadirin wal hadirah, sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan pengajian kita malam ini memasuki pembahasan wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal wahdaniyatu ay la sanilahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Dan bermula wahdaniyah artinya tidak ada dua baginya Allah pada zatnya Allah, dan tidak ada dua baginya Allah pada sifatnya Allah, dan tidak ada dua baginya Allah pada perbuatannya Allah. Wahdaniyah, arti wahdaniyah lasanilahu. Jadi yang dimaksud dengan lasani, tidak ada yang dua, maksudnya tidak banyak. Jadi ketika ada bahasa yang mengatakan tidak ada duanya, itu bahasa majaz. Karena yang dimaksud dengan tidak ada duanya berarti tidak banyak, cuma satu. Maka arti daripada wahdaniyah, tidak banyak zatnya Allah, tidak banyak sifatnya Allah, dan tidak banyak perbuatannya Allah. Shin wal wahdaniyatu fi haqqihi ta'ala ibaratun an nafyil katsirati fi dzati wasifati wal af'ali. Bermula wahdaniyah pada haknya Allah Ta'ala itu ibarat kata ganti daripada menafikan banyak pada zat dan pada sifat dan pada af'al. Jadi bila mana dikaitkan wahdaniyah dengan Allah, itu artinya ternafi zatnya Allah itu banyak, ternafi sifatnya Allah itu banyak, dan ternafi af'alnya Allah itu ada bandingan. Fanafiyul kasrati fi dzati yastalzimu alla yakuna jisman yuqbalul iqsam. Maka bermula menafikan banyak pada zat itu menuntut lazim ia akan bahwa tidak ada ianya zat itu jisim yang diterimakan akan pembahagian. Ketika menafikan banyak zat Allah, maka dengan sendirinya terpaham bahwa zat Allah itu bukan jisim, karena kalau jisim menerima bahagian-bahagian, karena jisim merupakan satu zat, kumpulan daripada beberapa jirim. Kalau seandainya zat Allah itu jisim, berarti zat Allah tersusun daripada beberapa jirim. Nafi banyak pada zat, berarti zat Allah bukan hasil susunan daripada beberapa unsur yang lain. Wa yastalzimu nafiya nadhirin lahu fil uluhiyati, dan melazimi ia pula
akan menafikan bandingan baginya Allah Ta'ala pada uluhiyah. Ketika menafikan banyak pada zat, maka terpaham dua maksud. Maksud yang pertama, zat Allah bukan jisim, dan maksud yang kedua, tidak ada satupun zat yang lain yang sebanding dengan zat Allah. Wa nafyul kathrati fi sifati yastalzimu nafyan nadhiri lahu fiha. Dan bermula menafikan banyak pada segala sifat, itu menuntut lazim ia akan ternafi bandingan baginya sifat, baginya Allah padanya sifat. Nafi banyak pada sifat, artinya tidak ada sifat yang lain dengan yang sebanding dengan sifat Allah. Pula sifat Allah bukan seperti sifat makhluk. Menyagetanya warna dua ilmu, dua iradah, dua kudrah. Terbukti dua iradah, kehendak getanyo malamnya beda dengan kehendak malam barawa. Kehendak getanyo malamnya beda dengan kehendak singa. Berarti iradah yang kita miliki itu berbeda-beda. Sedangkan iradah Allah esa, satu iradah Allah. Dengan satu itu Allah berkehendak segala-galanya. Dengan kudrah satu Allah berbuat segala-galanya. Dengan ilmu yang satu Allah mengetahui segala-galanya. Kemudian wa nafyul kathrati fil af'ali yastalzimu infirada biha bila qasimin lahu fiha. Dan bermula menafikan banyak pada segala perbuatan, itu menuntut lazim ia akan terasingnya Allah dengan segala perbuatan bila qasimin lahu fiha, dengan tanpa bersyarikat, dengan tanpa adanya syarikat baginya Allah pada segala perbuatan. Nafi banyak pada perbuatan, artinya tidak ada perbuatan yang lain yang sebanding dengan Allah. Ketika gekun ternafi banyak, maka Allah sidrawan nepubut. Na bantuan orang lain hana. Allah yang berbuat dari tiada menjadi ada segala makhluk, maka ketika Allah mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tidak ada bantuan yang lain, tidak ada contoh, tidak ada alat, dan tidak ada pembantu. Maka Allahu khaliqun kulla syai'in, bermula Allah, dianyalah maha pencipta akan tiap-tiap sesuatu. Artinya sesuatu yang dikehendaki, apapun yang dikehendaki oleh Allah, maka semuanya itu pasti akan wujud. Artinya segala sesuatu yang namanya mungkin, yang gekun dengan mungkin, makhluk yang gekun dengan mungkin, hawadis, jidna, jidhana, bila telah ditetapkan oleh iradah Allah kepada anak, kepada ada, maka mungkin itu wajib ada. Makhluk lagi kita nyawa, jidna, jidhana. Tetapi ketika ta'alluq iradah Allah kepada ada, maka wajib ada. Andai kata ta'alluq iradah Allah kepada ada, tetapi Allah tidak mewujudkan sebagaimana kehendak daripada iradah, sama dengan Allah telah melakukan sesuatu sebalik daripada iradahnya. Maka na yang wajib hakiki, na yang wajib aridhi, na yang mustahil hakiki, na yang mustahil aridhi. Dah wajib hakiki seperti wajibnya Allah, tanpa sebab memang Allah wajib ada. Sedangkan yang dimaksud dengan wajib aridhi, wajib ada tetapi dikaitkan dengan perkara yang lain. Lagi wajibna getanyo makhluk karena mekait dengan ketetapan iradah Allah.
Andai kata Allah tidak menetapkan kepada ada, maka bisa saja kita ada atau tiada. Wajibna getanyo pakon karena telah ditetapkan oleh iradah kepadana. Nyan gekun wajib aridhi. Mesebab wajibna ada ketetapan iradah. Yang kedua mustahil. Nah yang mustahil hakiki. Contoh mustahil hakiki seperti ada Tuhan yang lain yang sebanding dengan Allah. Itu mustahil hakiki. Memang pada hakikatnya tidak boleh ada. Tidak ada kaitan tertentu. Tidak lanjutna. Nah yang mustahil aridhi, penyebab mustahil karena telah ditetapkan oleh iradah Allah, didasari oleh ilmunya Allah. Alimallahu annahu lam yujad. Karena menurut ilmu Allah yang demikian itu tidak boleh ada. Makanya ditetapkan oleh iradah kepada tiada. Dan Allah mewujudkan dengan kudrahnya benar-benar tidak mewujudkan sama sekali. Sehingga benar-benar tiada. Contoh. Lagi contoh uragam madung, uragam hamil. Yang uragam hamil mustahil aridhi. Kan mustahil hakiki. Pakan hana hamil uragam karena menurut ilmu Allah urang agam hanjutna yang hamil. Maka Allah menetapkan dengan iradahnya tidak ada dan Allah wujudkan dengan kudrahnya sehingga benar-benar tidak ada. Yang gekun wajib gekun mustahil aridhi. Jud ke mustahil dikaitkan sebab karena ilmu dan iradah Allah. Nah, wahdaniyah. Maka pembahasan Sabtu yang lalu, dalam pembahasan kita Sabtu yang lalu, bahwa Allah itu zat. Karena dalam uraian qiyamuhu binafsih, yang dimaksud dengan qiyamuhu binafsih, yang pertama Allah itu zat bukan sifat. Yang kedua Allah tidak butuh kepada pencipta. Itu arti daripada qiyamuhu binafsih. Kita sudah paham Allah berbeda dengan makhluk, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu zat bukan sifat. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana bentuk perbedaan antara kita dengan Allah? Nyogolom na penjelasan. Yang na penjelasan Allah beda dengan makhluk. Erat sagawatah beda. Pakiban bentuk beda. Nyokihino penjelasan dalam wahdaniyah. Allah beda dengan makhluk. Bedanya Allah itu esa, makhluk tidak esa. Esa Allah pada zatnya, esa Allah pada sifatnya, esa Allah pada perbuatannya. Bagaimana yang dimaksud dengan Allah esa pada zat? Yang dimaksud Allah itu esa pada zat, yang pertama, zat Allah tidak tersusun-susun sebagaimana zat makhluk. Kalau zat makhluk tersusun, misal getanyo manusia tersusun dari ulai, taku, tubuh, gaki, jarau, kulit, asau, darah, gapah, tulang dan sebagainya. Allah tidak demikian. Maka untuk mengatakan zat Allah itu esa, tidak tersusun-susun sebagaimana zat makhluk, maka dikatakan wahdaniyahnya Allah pada zat. Dan maksud yang kedua, ketika dikatakan zat Allah itu esa, berarti tidak ada satupun bandingan yang sebanding dengan zatnya Allah Ta'ala. Diistilahkan di dalam tauhid untuk mengatakan bahwa zat Allah tidak tersusun-susun sebagaimana zat manusia, diistilahkan dengan menafikan kam muttasil pada zat. Untuk mengatakan yang bahwa zat Allah itu tidak ada bandingan dengan zat apapun, diistilahkan di dalam tauhid menafikan kam mumfasil pada zat. Lalu yang kedua, yang dimaksud dengan wahdaniyah, esa Allah pada sifat. Artinya sifat Allah tidak ada dua, bukan seperti sifat makhluk. Lagi ada pegah menawa.
Menyegetanya banyak iradah, banyak ilmu, banyak kudrah dan sebagainya. Allah cuma satu iradah, satu kudrah, satu ilmu. Untuk mengatakan sifat Allah itu tidak banyak sebagaimana sifat makhluk, arti tidak banyak di segi satu sifat. Ilmu nala, kudrah nala, hana kudrah tok sabah, ilmu yang tok sabah, iradah tok sabah, kan sabah sebagai sifat. Sedangkan sifat Allah yang menunjuki kepada sempurnanya Allah itu tidak terbatas. Yang wajib tetapi oleh katanya cuma 20. Kan sifat Allah 20 biasalah hendak. Yang wajib tetapi cuma 20. Sifat Allah itu tidak terbatas karena Allah memang bukan zat yang memiliki keterbatasan. Jadi untuk mengatakan sifat Allah itu tidak ada dua ilmu, tidak ada banyak kudrah, diistilahkan di dalam tauhid menafikan kam muttasil pada sifat. Untuk mengatakan yang bahwa tidak ada sifat yang lain yang sebanding dengan sifat Allah, diistilahkan dalam tauhid menafikan kam munfasil pada sifat. Dan dari pemahaman wahdaniyah terpaham pula bahwa Allah esa pada perbuatan. Bagaimana yang dimaksud dengan esa pada perbuatan? Tidak ada satupun perbuatan yang lain yang sebanding dengan perbuatan Allah, siapapun dia. Karena buat makhluk legetanya watapu buat atuh karena persediaan bekal. Hayu tatat legetanya je tapegat butawa, unsur butawa kan lega persiap di Allah. Hayu tatat getanya tak olah minyak, unsur minyak kan lega nepejut li Allah. Ci pegat yang galam gepegat li Allah jeut tu hanjeut. Ya, ni kanan. Maka yang lain yang mampu buat lagi buat Allah hana. Maka untuk mengatakan bahwa tidak ada satupun perbuatan yang lain yang sebanding dengan perbuatan Allah, diistilahkan dalam tauhid menafikan kam munfasil pada af'al. Sedangkan perbuatan Allah banyak, kenapa tidak dinafikan? Memang lebut Allah. Yang pegat manusia Allah, yang pegat langit Allah, yang pegat mata urau Allah, mandum lat batat kaya batat yang gua pure truk ba manusia nyo adalah hasil daripada bud Allah. Memang lebut Allah Taala. Ya, maka dalam setiap istilah tauhid nazir gemaksud. Arti nazir bandingan. Tidak diistilahkan dengan syabbah ataupun keserupaan. Jadi beda dalam istilah bahasa ini. Nadhirun banding, alinyan lom diistilahkan lom dalam tauhid pukun syabbah keserupaan, diistilahkan lom dalam tauhid pukun tamsil contoh. Jadi nyen beda-beda maksud. Nadhir, syabbah, mislun nyen beda-beda walaupun tabuh makna lagi tanya sang hampir sama maksud. Nadhir bandingan, syabbah keserupaan, mislun tamsil, hampir sama tapi beda. Part beda. Kalau nadhir adalah sesuatu yang memiliki sedikit keserupaan, itu istilahnya nadhir, ataupun diistilahkan dengan nadhrun, sedikit keserupaan. Sesuatu yang sedikit keserupaan itu diistilahkan dengan nadhirun, bandingan. Sesuatu yang banyak keserupaan diistilahkan di dalam bahasa Arab dengan syabbihun, syabbah. Sesuatu yang melengkapi keserupaan diistilahkan dengan tamthilun ataupun misil. Maka dalam tauhid hana gepake la syabbaha, tidak ada keserupaan, la tamthila ataupun la misla, tapi gepake la nadhira, tidak ada bandingan. Apa makna nadhira?
tidak ada bandingan yang sedikit. Sebanding yang sedikit hana, membacut hana, apalagi yang le. Maka Allah tegakut la nadhira, tidak ada sedikit pun bandingan. Artinya apa? Tidak ada sedikit pun kesamaan antara zat Allah dengan zat makhluk. Tidak ada sedikit pun kesamaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak ada sedikit pun kesamaan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Nah, sama membacut pihana. Yang kedua, ketika dikatakan bahwa wahdaniyah fi haqqihi ta'ala, gepekayat dalam kitab al-wahdaniyatu fi haqqihi ta'ala, khusus wahdaniyah yang kita bicarakan ini adalah wahdaniyah berkenaan dengan Allah, bahkan gepekayat dengan haqqihi ta'ala, karena lain yang wahdaniyah tapi terbenar jisim nyo untuk nyak tamu pom menyawahdaniyah Allah. Ketika dikatakan Allah itu esa, pastinya Allah itu bukan jisim. Tetapi ketika ada kalimat wahdaniyah tidak dikaitkan dengan Allah, na yang esa, na yang cuma tok nyam saboh sagai, hana bandingan dengan yang lain, hana contoh dengan yang lain, tapi dia tetap jisim. Menya Allah na bandingan dengan yang lain hana, tapi Allah kon jisim. Toh contoh yang hana bandingan lagi mata urawa. Tok ji sagai saboh toh contoh lain yang hing mata uronyan hana. Buluan na lain contoh yang hingan buluannya hana. Tok saboh bulan saboh mata urawa. Tetapi walau dia itu cuma satu, tidak ada bandingan, dia itu jisim. Karena wujud matahari dari kumpulan beberapa unsur yang dinamakan dengan jirim, musafat, apui dan sebagainya. Begitu pula bulan, walau dia itu wahdaniyah cuma satu, tapi dia itu tetap jisim, karena wujud bulan hasil kumpulan daripada beberapa jirim. Tapi kalau dikatakan wahdaniyahnya Allah, hana bandingan, hana lain yang sangan Allah, langsung terpaham berarti Allah itu bukan jisim. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju' wal ma'ab. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, Pak Oro kiamat itu bagi itu orang kiamat mayat di Allah, berarti orang kiamat surga, berarti dia dengan Allah. Dan yang punya panggilan yang bisa dengan Allah, yang bisa melihat Allah. Demikian Ustaz, terima kasih. Coba diulang pertanyaan. Yang pakiban apa? Ya, pada hari kiamat nanti Ustaz, setelah dihisab manusia, saya mendengar dan saya membaca ada manusia yang disampaikan Allah kalau manusia itu masuk surga, dan manusia yang seperti apa, yang amalnya seperti apa, karena surga bukan bertingkat-tingkat Ustaz. Jadi mungkin ada yang amalnya yang paling tinggi seperti ulama, terus ada yang di bawah lagi. Nah, manusia seperti apa yang disampaikan Allah? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia seperti apa yang bisa melihat Allah di akhirat? Itulah manusia yang menjadi penghuni surga. Karena dasar daripada riwayat, semua ahli surga dapat melihat Allah. Yang bedanya sering atau tidak. Semakin dekat kedudukannya dengan Allah dalam surga, maka semakin sering bisa melihat. Semakin jauh kedudukannya dengan Allah dalam surga, maka semakin tidak sering melihat. Maka semua ahli surga dapat melihat Allah. Akan tetapi
Melihat Allah tidak sama seperti kita melihat makhluk. Kalau kita melihat makhluk, berarti dia itu berada di depan kita, ataupun berada di kanan kita, ataupun berada di kiri kita, ataupun berada di atas kita, di belakang tidak mungkin dapat dilihat. Maka apakah melihat Allah seperti demikian? Tidak. Apabila kita katakan kita melihat Allah, Allah ada di depan kita, sama dengan Allah sudah memiliki pihak. Ada pihak, berarti pihak depan. Depan apa? Depan makhluk. Ataupun Allah di kanan kita, berarti Allah berada pada pihak kanan makhluk. Sedangkan Allah tidak bertempat dan Allah pula tidak berjihad. Arti tidak berjihad, tidak memiliki pihak. Maka salah bila mana dikatakan Allah berada sebelah kanan aras, sebelah kiri aras, sebelah depan aras. Salah pula Allah tidak bertempat, maka salah pula dikatakan Allah berada di aras. Jadi melihat Allah di akhirat, para ahli syurga bukan seperti makhluk melihat makhluk. Bagaimana cara melihat? Wallahu a'lam bissawab. Yang wajib kita yakini bisa melihat. Cara melihat itu gaib. Wallahu a'lam. Sama seperti wajib kita meyakini ada azab dan nikmat kubur. Bagaimana cara mengadab dan memberi nikmat? Wallahu a'lam bisawab. Maka tidak ada yang tahu. Insyaallah. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan lain yang bebas putana. Putana pertanyaan yang lain selainnya. Hana pertanyaan. Hana. Jadi yang menjadi ahli syurga siapa? Nyo yang juga masalah lom. Yang menjadi ahli syurga adalah orang-orang yang bertakwa. Bukan orang mukmin, orang bertakwa. Mukmin tapi tidak bertakwa maka masuk syurga. Tetapi liah gepegleh hilaya. Gerah dosa-dosa si mukmin tersebut baru gepetamong dalam syurga. Karena beda alat menyucikan di akhirat dengan alat menyucikan di dunia. Alat menyucikan sesuatu yang kotor di dunia dengan air, akan tetapi di akhirat dengan api. Ya ini beda. Paile urung buat maksiat gepegleh karena kuto. Jadi alat menyucikan sesuatu di dunia dengan di akhirat beda. Geculok dalam neraka nya agleh tengku. Liu agleh baru kemudian geputamong dalam syurga. Makanya takwa itu modal pokok untuk mendapatkan bahagia dunia maupun di akhirat. Modal pokok, modal inti adalah takwa. Makanya setiap khatib dalam setiap mimbar diawali dengan khutbah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Begitu pula dalam setiap khutbah Rasulullah menurut sejarah. Begitu pula dalam setiap ta'limnya Rasulullah, selalu beliau buka ta'limnya dengan tingkatkanlah ketakwaan kalian. Karena takwa merupakan modal pokok, modal inti bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bukti bahagia di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa, man isim mausul. Ketika dikatakan dengan man, siapapun dia, apakah laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, siapapun dia yang bertakwa kepada Allah, ia ja'allahu makhraja. Allah menjadikan dia itu jalan keluar daripada setiap masalah. Makhraja isim nakirah berfaedah umum. Setiap jalan seolah-olah Allah ingin memberikan isyarah kepada kita. Apapun masalah Anda, maka konsep dasar agar Anda dapat jalan keluar itulah takwa. Masalah di kantor, takwa. Masalah di rumah tangga, masalah sosial dalam masyarakat, apabila belum ada jalan keluarnya, dekatkan diri kita kepada Allah. Itulah jalan keluar yang terbaik.
maka getanyo na pangkat, getanyo na harta, tapi masalah hana selesau-selesau. Lam rumah tangga hana beres, lam masyarakat sosial kurang pah, nyan berarti perlu ditinjau kembali, bukan harta yang berkurang, bukan pangkat yang masih kurang, tapi ketakwaan kita ini yang masih sangat kurang. Bahkan wa yaj'al lahu makhraja, Allah yaj'al lahu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah janjikan orang-orang yang bertakwa itu akan Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, daripada arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Rupanya kan cuma selesai masalah pribadi, keuangan juga ditanggung oleh Allah. Utang sampai nohat kolam tak bayar, nyan tinjau kelai kan usaha getanyo yang kurang, berarti takwa getanyo yang menterendah. Karena menyetakwa kita kepada Allah, sebesar apapun hutangmu, kata Allah, sebesar apapun hutangmu, walau triliunan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan bantuan daripada jalan yang tidak pernah engkau sangka, utang itu dapat engkau bayar. Takwa tunggu. Dan idunya menjadi akhirat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu mencapai ampunan Tuhanmu, segeralah mencapai syurga yang telah dipersiapkan Tuhanmu, luasnya melebihi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Untuk siapa syurga itu? Wa'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Takwa bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka takwa pokok utama. Maka dia menyahana takwa relah tunggu. Kalon di daerah katanya Hinoi Kota Lu Semawi, Islam hampir 100% tunggu. Tapi masalah ekonomi hana selesai. Pancuri mesti perlu. Pekeh le urang bangai lo semawe do murun carang. Pekeh lo semawe do murun kaya. Apa pula masalah sehingga begini keadaan Kota Lok Semawe? Masyarakat kurang bertakwa. Menyemandum getanya masyarakat Lok Semawenyo beriman dan bertakwa kepada Allah, udip getanya tungku mutuahan mengirang iraya, udip getanya han laganya ekonomi. Allah kalian menjanji, lau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya ahli suatu negeri, gampung, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, bahkan Nanggrau umumnya, amanu, beriman mereka semua, wattaqau, sekaligus bertakwa mereka semua, la fatahna, kata Allah, sungguh kami akan membukakan alaihim, di atas mereka, mim barakatis samai wal ard, segala keberkatan yang ada di langit dan segala keberkatan yang ada di bumi. Beritahu kepada kita, andai kata semua kita masyarakat Kota Lesmawe beriman dan bertakwa kepada Allah, hana he tak kerja tengku, geple rezeki watuh yang na dari langit, geputimoh rezeki watuh yang na dari bumi oleh Allah Ta'ala. Tapi pakal lagi morat marit iman dan takwa kita nyoman tengkurung tunggu mutua. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada lain pertanyaan? Mihana ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, perbuatan amal ma'ruf yang dilakukan oleh makhluk untuk mencapai sifat ketakwaan, amal ma'ruf nahi munkar. Karena sering kita menggunakan, kadang-kadang satu pekerjaan yang kita lakukan secara rutin bisa menghilangkan kebatilan yang kita lakukan selama hidup. Contoh, orang ini namun tiba-tiba ada keikhlasan mengenai sumbangan atau sedekah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berbuat kebaikan terhapus segala maksiat. Menan. Yang jadi pertanyaan penyelegenyan menan. Jadi dengan melakukan kebaikan akan menghapus segala dosa-dosa kita. Benar, dengan syarat dosa tersebut yang pertama tidak terkait dengan manusia. Bila dosa itu ada kaitannya dengan manusia, wajib kita memohon halal, minta izin ataupun memohon maaf. Contoh harta. Na tapajau harta gop ka gara-gara tapungun gop ratusan juta, kembalikan harta gop. Han mumadangan puasa Asyura Tasu'a, han mumadah. Pernah lagi tanya tadzalimi gop, tayu wepoh gop ba urang lain. Ya leke maah. Han mumadah tengku dengan sedekah lam celeng kota amal masjid. Sedangkan dosa kaitan dengan Allah itu hak Allah. Karena Allah telah menjanjikan bila dosa itu kaitan dengan diriku, maka itu hak aku. Bila mana dosa itu berkaitan dengan manusia, minta halallah terlebih dahulu kepada manusia nyo yang dia ke masalah tu. Menyedosanya dengan Allah bisa saja. Ngan perkara tapu buat legetanya kebaikan walau dengan sedekah, Allah menghapus dosa kita, dosa besar. Itu bukan mustahil karena itu hak Allah Ta'ala. Nah terdengar dalam riwayat-riwayat ngan kelebihan, ngan perbuatan baik yang kecil menyebabkan beliau masuk syurga. Ngan gara-gara gebiarkan lalat ijib tinta. Yang jadi masalah menang buat kebaikan yang getanyo pu buatnya yang yang nerida li Allah, tidak ada yang mengetahuinya. Mana kebaikan kita yang dirida oleh Allah, karena rida adalah tiket masuk surga. Rida tiket masuk surga. Untuk mendapatkan tiket tersebut diawali oleh sebab. Sebabnya itulah kebaikan. Maka berbuat kebaikan sebab mendapatkan tiket. Tiket itulah masuk kita dalam syurga. Maka kebaikan yang mana yang melahirkan ridha, yang dengan sebab ridha kita masuk syurga, tidak ada yang tahu. Makanya kita laksanakan semua yang namanya kebaikan, sekecil apapun bentuknya. Cuma sebahagian para ulama mengatakan kebaikan yang paling sulit kita lakukan itulah kebaikan yang paling dekat mendapatkan keridhaan. Kebaikan yang paling payah kita lakukan itulah kebaikan yang mendekatkan kita mendapatkan keridhaan. Paling berat katanya untuk dapat buat. Yang lain hana berat. Berarti pakan hana berat karena ngan kebaikannya han merempak ridha. Maka ni slow mentang tak buat dia katanya. Dak syaitan pi hana tad ipu berat katanya. Karena kan dengan kebaikannya merempak ridha, kan dengan kebaikannya merempak tiket syurga. Berarti mentang ngelong sindolan neraka. Maka dia hana tai goda. Dan beda-beda, beda manusia, beda pula kebaikan untuk mendapatkan ridha Allah. Contoh, mungkin menyelun, banyak berzikir, subhanallah walhamdulillah, nyan yang mendapatkan ridha. Menyetengku la ilm, mungkin dengan banyak bersedekah, dengan hal tersebut mendapatkan ridha. Orang lain la ilm dengan mengikat silaturahmi, orang lain la ilm dengan tidak berburuk sangka, orang lain la ilm dengan tidak mengupat, orang lain la ilm lain orangnya, lain pula kebaikan yang dengan kebaikan tersebut mendapatkan ridha dan dengan ridha masuk syurga. Maka semua kebaikan kita lakukan, mudah-mudahan dengan harapan salah satu dari setiap kebaikan itu kita capai yang namanya ridha Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kami
Mungkin eno mentang ulun tuan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.